Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Najah TV, azillahu wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kita semua. Pertama sekali kita kembali bersyukur, mengucapkan segenap puja dan puji kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Atas izinnya kembali kita dapat bertemu dan bersua di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kirimkan, semoga tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di kitab yang telah kita rutinkan, yaitu 40 kiat untuk memperbaiki rumah tangga. Pada poin pertama telah kita jelaskan dan paparkan tentang bagaimana kita memilih calon pendamping atau istri atau suami bagi kita di rumah tangga. Dan di poin yang kedua ini adalah kita akan masuk nasihat yang kedua dari Syekh, yaitu berusaha memperbaiki istri atau islah, pasangan maksudnya. Berusaha memperbaiki istri atau pasangan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memiliki istri yang salihah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita mendapatkan istri yang salihah, ini adalah nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicita-citakan oleh setiap kita, itu mendapatkan istri salihah. Istri yang menyejukkan pandangan mata kita, istri yang taat, istri yang melayani suami dengan penuh keikhlasan. Dan ini adalah dambaan setiap pemuda yang akan menikah. Dambaan setiap mukmin yang dia akan senantiasa mencarinya agar dia mengharungi bahtera kehidupan ini penuh dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Namun sebaliknya, apabila kita ditakdirkan mendapatkan istri bukanlah wanita yang salihah, maka ini adalah menjadi kewajiban bagi pemimpin rumah tangga atau suami untuk berusaha mengupayakan kesalihannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia tidak mendapatkan istri yang salihah, atau katakanlah masih dalam keadaan awam, belum mengenal syariat Allah, masih seperti perempuan-perempuan biasa, namun itu jodohnya. Tentu ini butuh perjuangan, butuh kesabaran dia dalam menghadapi istrinya ini. Kenapa? Karena itu memang jodoh yang telah Allah takdirkan dan dia tidak bisa mengelak dari hal ini. Nah, kalau ini yang terjadi kepada kita, maka kita harus siap dan harus paham dengan kondisi ini, maka dia harus berusaha untuk sungguh-sungguh memperbaiki istrinya. Jadi, kalau ini yang terjadi, kita menikahi wanita yang tidak religius atau tidak mutadayyinah, karena memandang dia sendiri bukanlah orang yang menaruh perhatian terhadap hal ini, yaitu dia tidak punya perhatian tentang agama, atau religiusitas atau tadayyun sebagai dasar urusannya.
Atau dia mungkin bercita-cita untuk menikahi perempuan itu adalah untuk dia berusaha menjadikannya wanita yang salihah. Masya Allah, ini telah perjuangan yang besar sekali. Ya, dia mencari mungkin wanita-wanita yang umum, ya. Kemudian dia berusaha untuk mensolehkan perempuan tersebut. Subhanallah. Inilah perjuangan yang dia lakukan. Atau mungkin saja ada kerabatnya yang memaksa dia untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, dengan berbagai latar belakang, mungkin keluarga yang sudah cocok, ya itu terjadi saja. Seorang ya ikhwan, seorang bujang ya untuk disuruh oleh karena perjodohan. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka ini tentu butuh ya, butuh keuletan, butuh ketabahan dan ketangguhan agar dia betul-betul ya berusaha untuk memperbaiki istrinya. Jadi di sini diperlukan islah ya untuk menjadikan istrinya itu adalah istri yang soleh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memperbaiki atau untuk menjadikan istri kita itu menjadi istri yang solehah. Ya. Kita yang sudah mendapat hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW, mendapat taufik dari Allah sehingga kita mengenal agama ini yang lurus, agama yang hak. Dan kita mendapatkan istri yang belum mengenal manhaj, yang belum mengenal agama yang sempurna. Maka untuk itu diperlukan kepada kita upaya untuk menjadikan istri kita itulah menjadi istri yang soleh. Apa langkah-langkah yang semestinya kita lakukan? Nah, yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang haruslah memahami bahwa hidayah atau taufik itu berasal dari Allah. Ya. Hidayah taufik itu berasal dari Allah semata dan hanya Allah lah yang mampu menjadikan saleh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita renungkan. Ya, karena hidayah taufik, ya, hidayah taufik mengenal agama ini adalah hak Allah yang Dia akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita kenal, ya, di perkataan para salafun saleh, al-hidayatu hidayatan. Ya, karena hidayah itu adalah terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan, hidayah petunjuk, ya. Hidayah petunjuk dan penjelasan. Nah, ini tugas para rasul dan tugas para ulama untuk terus memberikan hidayah ya kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hak ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk ya kepada agama yang lurus ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Yahdillahu man yasha wa yudillu man yasha. Nah, jadi hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah yang Dia akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka inilah kita bersyukur terkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik ini, yaitu hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak ada yang mampu ya, hatta Nabi kita sendiri pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiul Karim, Nabi akhir zaman, Nabi yang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa menunjuki hidayah ini ya kepada orang yang Dia cintai sekalipun ya. Betapa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Karena dialah pamannya ini satu-satunya yang melindungi Nabi kita yang mulia dari rongrongan, dari pengkhianatan, dari ya, makar yang dilakukan oleh kufir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib tampil untuk melindungi keponakannya ini.
Tapi apakah mampu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjuki beliau dengan hidayah Islam ini, hidayah taufik ini? Dikisahkan bahwasanya Abu Thalib tatkala sakaratul mautnya, ya, Rasulullah SAW datang menjumpainya dan menemuinya dan mengatakan kepada paman, ya am, qul la ilaha illallah hadza hujjatun alayya indallah yaumul qiyamah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, ini cukup hujah bagiku nanti akan menolongmu pada hari kiamat. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Akankah Abu Thalib menerima ajakan seruan Nabi kita yang mulia ini? Ya. Bagaimana kenyataannya? Nah, muncullah saudara-saudaranya yang lain seperti Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab yang berada di sekitar, yang berada di dekatnya. Dan Abu Jahal mengatakan, apakah ini engkau katakan sementara engkau akan menemui ajalmu? Inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah SAW sampai beliau sakaratul maut dan meninggal. Pamannya Abu Thalib tidak mampu melafazkan ungkapan la ilaha illallah, artinya beliau, ya, meninggal di dalam kekafiran. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menunjuki orang yang engkau cintai, dan Allah lah yang menunjuki siapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Itu kaum muslimin. Apalagi dengan kita. Namun tugas kita adalah untuk berusaha memperbaiki dan menunjuki, ya, manusia, apalagi orang lain, karib kerabat kita, apalagi keluarga terdekat kita, ya, untuk senantiasa kita tunjuki kepada hidayah ini. Nah, di antara karunia-Nya kepada hambanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Allah berfirman kepadanya tentangnya. Apa kata Allah tentang mengkisahkan Zakaria alaihissalam? Wa aslahna lahu zawjahu, ya. Wa aslahna lahu zawjahu. Dan kami jadikan istrinya salihah, baik. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah katakan tentang istrinya Zakaria, wa aslahna lahu zawjahu. Kami jadikan istri Zakaria itu adalah istri yang saleh, yang baik. Artinya apa? Sebelum dia, ya, sebelum dia menjadi saleh ini, dia perempuan biasa, perempuan yang tidak saleh dan tidak taat kepada Allah, ya. Nah, itu diberikan kesolehan, kebaikan dalam hal jasmani badan ataupun dalam hal agama. Ini artinya kesolehan yang disebutkan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan jasmani atau badan ataupun dalam hal agama. Nah, dikomentari oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang makna hadis ini, ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang istri Zakaria ini, kanat akiran la talidu fawaladat. Ini apa dia komentari. Dulunya beliau, istri Zakaria itu adalah wanita yang mandul, tidak bisa beranak, kemudian beliau pun mendapat melahirkan. Nah, ini, ya. Waslahna lahu zawjatahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk, ya, mensolehkan istri Zakaria. Ini pendapat Ibnu Abbas. Adapun pendapat Imam Abu Atta, ya, pendapat Atta, ya, beliau berpendapat, ya, tentang komentar dalam ayat ini, kana fi lisaniha taulun fa aslahallahu. Nah, ini maksudnya. Apa kata Atta? Dulunya dia, ya, istri Nabi Zakaria itu adalah yang berlisan panjang. Apa maksud lisan berlisan panjang itu adalah sifat yang ada pada istri Nabi Zakaria itu adalah suka mencela dan mengeluh, ya. Suka mencela dan mengeluh. Kemudian faslah Allah, kemudian Allah memperbaiki, menjadikan dia menjadi yang baik. Nah, jadi, ya, berlisan panjang itu adalah dia suka mengumpat, suka mencela, suka mengeluh tentang kondisinya. Maka ini pelajaran kepada kita para akhwat, para istri-istri, ya.
hendaklah kita menjaga diri kita ya agar lisan kita ini menjadi lisan yang baik. Maka ini Allah perbaiki lisannya yang semulanya dia itu culas ya, mungkin sering berkata mencela orang lain atau mengeluh dengan kondisi kehidupan itu, kemudian Allah perbaiki. Jadilah dia wanita yang soleh. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ada beberapa cara untuk mengupayakan agar istri-istri kita itu bisa menjadi baik atau solehah. Nah, ini yang perlu kita lakukan kepada kita yang sudah beristri ya, atau yang mau memiliki istri. Sudah memiliki istri tapi dia dalam kondisi masih awam ya. Kalau sudah mendapatkan istri yang solehah, alhamdulillah, itulah sebaik-baik perhiasan ya. Dunia mata wa khairu mataiha al-mar'a as-salihah, kata Rasulullah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Jadi kalau antum sudah mendapatkan istri yang soleh, pujilah Allah setinggi-tingginya. Ya. Tapi kalau belum mendapatkan istri yang soleh, ini butuh kesungguhan antum untuk ya, memperbaiki dan menjadikan dia soleh. Dan ini sebuah tantangan. Nah, ada beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh di dalam pembahasan ini. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh perhatian di dalam memperbaiki ibadahnya kepada Allah, beserta bentuk-bentuknya sebagaimana yang akan kita rinci pada perikul ini. Nah, jadi yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki ibadah. Ya. Memperbaiki ya, bagaimana supaya istri kita itu gemar untuk melakukan amal soleh, gemar untuk melakukan ibadah. Nah, tentu dibutuhkan kepada kita untuk berilmu, ya. Karena sebelum berbicara dan berucap itu kita harus butuh ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Maka ini tugas kita para suami untuk senantiasa menambah ya ilmu tentang agama kita ini. Ya, bagaimana kita akan mengajari istri kita untuk ibadah sementara kita tidak paham apa itu ibadah. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat, mana cara dan tuntunan dan rukunnya, syarat yang harus kita penuhi. Maka untuk itu perlu ilmu. Ya. Nah, yang kedua, berupaya meningkatkan keimanannya. Nah, ini yang poin yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan keimanan. Nah, meningkatkan keimanan kepada istri-istri kita itu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan? Dan ini juga berkait dengan poin yang pertama, menyuruh kita menaruh perhatian dalam memperbaiki ibadahnya. Nah, untuk meningkatkan keimanan ini tentu kita ya jalan-jalan yang ditempuh ya untuk menjadikan penguatan iman, karena prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang dikerjakan. Nah, kalau sering kita melakukan ya ketaatan kepada Allah, ini akan menambah keimanan kita, menambah terus keimanan dan kekuatan kita. Tapi kalau kita sering melaksanakan kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, ini nuqtatus sauda, akan menempel satu nuktah di dalam hati kita dalam ini. Yang itu akan kelak kalau banyak maksiat-maksiat itu akan hati kita akan menjadi hitam. Ya. Nah, jadi untuk itu kita harus motivasi istri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah yang pertama, memotivasi untuk rajin sholat malam. Ya. Kita ini setelah sholat yang wajib, sholat yang fardu, sholat sunat, ya.
kita anjurkan istri kita itu untuk sholat qiyamul lail. Nah, inilah salah satu kebaikan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu kita membangunkan istri kita untuk sholat malam. Ya, nikmat ini. Apalagi kita mercikkan air, kemudian menyuruh. Ya, butuh kesabaran ya untuk itu. Nah, kalau dia sudah terbiasa melakukan ibadah qiyamul lail, ya, ini akan menjadi wasilah kepada dia untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bagaimana keindahan, kelezatan yang kita rasakan apabila kita merutinkan sholat qiyamul lail. Pada hukum asalnya dahulu sholat qiyamul lail itu wajib, tapi diringankan oleh Allah dan menjadi rukhsah. Ya. Dan Rasulullah SAW melazimi sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ila sama'i dunia, turun ke langit dunia. Dia akan memperhatikan hambanya. Ya. Tatkala manusia semuanya tidur, kita bangun. Ya. Inilah keindahan, kelezatan ibadah itu. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, takarrub kita ila Allah. Maka di situ kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah perbaiki keadaan kita, agar Allah memperbaiki kondisi kita, agar Allah memperbaiki keluarga kita. Kita adukan semua asa kita kepada Allah. Kita mengeluh kepada Allah, kita mengayal kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, dan Allah sangat senang kalau semua permasalahan kita itu kita adukan kepada Allah. Dan yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita rajin untuk qiyamul lail dan menyuruh istri kita ya untuk sholat qiyamul lail, ini adalah kebahagiaan ya yang akan kita peroleh di rumah tangga kita. Ya, inilah kelezatan tatkala suami dan istri ya bersama-sama menghidupkan ibadah ini. Ya. Yang kedua, memotivasinya untuk semangat membaca Al-Quran yang mulia. Nah, ibadah yang mulia. Maka kita lazimkan ya untuk setiap hari itu ya harus membaca Al-Quran. Iqra ya, qiraatul Quran. Hampa rasanya jiwa kita ini kalau hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Nah, kalau zuk ini, rasa ini sudah ada pada kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti kita sudah mencintai Al-Quran. Ya. Karena setiap bacaan kita, ya, bacaan kita itu adalah amal soleh yang nanti akan berwujud. Ya, apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama, ibadah abstrak yang kita lakukan di dunia ini nanti menjadi ibadah konkret atau balasan yang konkret nanti dinyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sering kita berzikir dan utama zikir itu adalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia datang nanti pada hari kiamat itu sebagai syafi', sebagai penolong pada orang yang membacanya. Subhanallah. Ya. Jadi keutamaan bacaan Al-Quran ini sudah banyak disampaikan, sudah banyak kita ketahui. Ya. Kita harus termotivasi setiap hari untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran minimal ya kalau kita sanggup 1 kali sebulan. Buat agenda harian kita untuk membaca Al-Quran ya. Kapan waktu-waktunya kita atur ya. Itu untuk ya agar kita senantiasa terhubung ya, dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, pemirsa ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita harus gemar membaca Al-Quran dan gemar menyuruh istri kita untuk membaca Al-Quran. Ya, dan doa kita kepada Allah ya, agar Al-Quran itu datang menjadi hujah penolong bagi kita, bukan untuk menjadi laknat untuk kita. Ya. Mana doa kita itu Allahumma ja'al Al-Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai hujah penolong bagi kami, bukan menjadi bumerang bagi kami. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, terlebih lagi pemirsa kita ya di bulan Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali ya. Maka di luar Ramadan kita juga harus termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran.
Nah, maka istri kita itu kita dorong untuk terus membaca Al-Quran. Kita bimbing dia, ya. Buyut di agenda untuk tasmi, mungkin di rumah kita mendengarkan bacaannya, ya. Ini untuk apa? Untuk memperbaiki juga bacaan istri kita itu. Tentu untuk memperbaiki bacaan istri kita juga harus butuh ilmu, ya. Nah, mungkin bisa kita memperbaiki bacaan istri kita sementara kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, ini tanggung jawab suami. Nah, yang ketiga adalah memotivasinya untuk menjaga zikir, mengingatkan waktu-waktu dan kesempatan atau momen yang tepat untuk berzikir. Nah, ini ya agar kita ajari istri kita itu untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ya. Senantiasa lisan kita itu basah berzikir kepada Allah. Apa zikir harian seorang mukmin, zikir pagi, zikir petang. Ini harus mesti setiap pagi dan petang kita berzikir pada Allah. Maka setelah kita bangun, kita mulai berzikir, diawali dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, semua aktivitas kita itu kita barengi dengan berzikir. Kita pakai pakaian, ya, dengan berzikir, dengan membacakan basmalah. Ya, kita makan, kita keluar dari rumah, kita naik kendaraan, ya, kita melihat yang menakjubkan, kita menaikkan tanjakan, kita menuruni turunan. Ya, semua itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir-zikirnya. Maka lisan kita itu basah senantiasa zikir kepada Allah. Dan ketahuilah kita sudah mengetahui bahwasanya ini akan mendatangkan ketenangan. Orang yang senantiasa lisannya basah zikir kepada Allah itu hatinya akan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Ya. Jadi semua permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita jalani, kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi lembut menghadapi permasalahan itu. Ya. Apakah itu permasalahan dengan internal diri kita, mungkin permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan mertua, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan rekan sekerja, permasalahan dengan atasan dan pimpinan, ya. Kalau kita berzikir, semua permasalahan itu sangat ringan kepada kita menghadapi. Tidak akan berat, ya. Tapi kalau kita keluar dari ini, maka permasalahan sedikit pun, permasalahan yang kecil pun bisa menjadi besar. Kenapa? Karena tidak ada tameng. Maka zikir inilah sebagai tameng kepada kita untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita di dunia ini. Ini kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Apabila kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam awal muqaddimah kitabnya Qawaidul Arba' itu, ya. Idza u'tiya syakara, idza betulia sabara, wa idza adnaba istighfar. Nah, ini pilar kehidupan seorang mukmin yang harus kita ketahui. Apabila dia diberi oleh Allah nikmat, dia bersyukur. Nikmat apa saja kehidupan ini, nikmat harta, nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat harta, kekuasaan, segala macamnya, dia syukuri itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah. Dan dia tidak menyadari, tidak mengatakan ini adalah hasil usaha saya, karena kepintaran saya, karena keulitan saya dalam berusaha dan semua macamnya. Dia tidak menyandarkan dirinya, hasil itu kepada dirinya sendiri, tapi itu adalah atas anugerah dan taufik dan pemberian dari Allah. Maka dia bersyukur. Ya. Apabila dia ditimpa musibah, idza betul dia sabar. Apapun yang musibah yang dia alami, apakah berupa musibah penyakit, ya, musibah kemalangan, musibah kematian, musibah kehilangan, ya, musibahkan kehilangan teman dekat dan semua jabatan dan semuanya itu harta yang hilang dan itu semua musibah. Maka dia bersabar menghadapi, karena itu adalah dia sadari itu adalah atas kehendak dan izin Allah. Maka dia tidak mengumpat dan mencela, dia tidak mencaci dan menghina, ya. Tapi dia senantiasa apabila dia ditimpa musibah, dia kembali istirja kepada Allah. Istirja dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Karena semua itu kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki itulah titipan dari Allah. Anak yang kita sayang itu juga titipan dari Allah. Harta yang kita punya itu juga titipan dari Allah. Amanah kekuasaan itu adalah titipan dari Allah. Nah, kalau semua itu lenyap, maka dia bersabar. Jangankan lebih dari itu, hatta nyawa kita pun akan dipanggil, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini obat yang paling mujarab, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menghadapi semua kehidupan kita ini. Jadi kita tidaklah merasa sempit, tidak merasa khawatir, tidaklah merasa pesimis dalam menghadapi musibah. Musibah yang kita jalani itu berupa penyakit yang mendera kita bersabar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, idza udhnima istighfar. Apabila dia dia melakukan kesalahan, terjatuh dalam kemaksiatan, dia istighfar, segera taubat kepada Allah. Ya, karena kita ini tidak yang ada yang maksum, yang suci. Ya. Pasti sesekali kita melakukan kesalahan, maka dengan kesalahan itu kita sadar kembali, kita istighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah. Tidak ada kita yang suci kecuali Rasulullah SAW. Dan jangan biarkan maksiat yang kita kerjakan itu merasa senang, merasa nyaman hati kita. Ya. Karena kita merasa nyaman dengan maksiat yang kita kerjakan, itu indikasi bahwasanya Allah telah menghinakan kita. Tapi kalau kita menyesal dan bertobat, berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhi maksiat dan taat kepada Allah, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Nah, ini yang perlu kita sentiasa motivasi istri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, upaya kita adalah mendorongnya untuk rajin bersedekah. Ya. Membimbing istri kita dan menyuruh istri-istri kita itu untuk senantiasa bersedekah. Gemar bersedekah. Karena ini adalah yang akan melunakkan hati. Bagaimana kita peduli dan empati dengan orang lain yang berkekurangan. Kita ajari sedekah. Dan ini dikhususkan oleh Rasulullah SAW, baginda yang kita cintai. Dalam sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW setelah dia berkhutbah, ya, kemudian dia khusus menemui sahabiah. Di antara perkataan Rasulullah SAW itu kepada para sahabat wanita, tasaddaqna. Hendaklah kalian para wanita sahabat Nabi sering-sering untuk bersedekah. Ini. Karena Rasulullah SAW melihat, terlihatkan kepada Rasulullah neraka itu, maka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bersedekah. Maka para istri-istri hendaklah gemar bersedekah, ada harta kita, atau sekurang-kurangnya kita memasak. Ya. Apabila kita memasak, maka banyakkan kuahnya, kata Rasulullah. Apa maksudnya itu? Ya. Agar kita menilai lebih dan kita berikan kepada tetangga, tetangga dekat kita. Nah, dan dengan bersedekah itu juga akan mendatangkan kecintaan, akan melunakkan hati. Dan juga memberikan hadiah, tahadu tahabbu, sering memberi hadiah lah, akan mendatangkan kasih sayang. Nah, sedekah ini adalah salah satu untuk memupuk rasa kasih sayang antar sesama. Apalagi kita membantu fuqara wal masakin, anak-anak yatim, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Kita ajarkan istri kita supaya dia gemar rajin berinfak dan bersedekah. Nah, dengan sedekah yang dikeluarkan itu, dia akan memupuskan ketamaannya kepada harta. Mengajari istri kita untuk berbagi dengan orang lain. Nah, kita anjurkan dan kita tolong terus untuk bersedekah. Apalagi setiap di rumah itu, salah satu kiat kita, pemirsa yang dirahmati Allah, sediakanlah satu kota atau satu tempat wadah untuk kita berinfak atau bersedekah harian. Nah, ini bagus juga amalan yang kita terapkan.
kita bikin satu kotak atau celengan, ya di situ kita tuliskan infak ya, atau sedekah. Ajarkan untuk diisi. Mungkin sekali sebulan atau 5 bulan kita buka, kita serahkan kepada orang yang kita inginkan, misal kepada fuqara, kepada lembaga, kepada muasasah atau kepada yang membutuhkan. Ya. Nah, ini untuk melatih gemar bersedekah. Nah, apalagi kita mungkin keluar, ya, berjalan dengan istri, nampak orang peminta-minta, ya, orang yang minta sumbangan atau kita lihat, maka kita berikan, kita suruh dia untuk bersedekah. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong untuk senang membaca buku-buku Islam yang bermanfaat. Nah, ini ya diperlukan kesungguhan kepada kita. Di setiap rumah tangga kita itu memiliki maktabah, ya, maktabah ahliyah atau pustaka keluarga. Ya, ada sudut literasi, ada istilah sekarang ini di lembaga pendidikan itu ada namanya di setiap sekolah itu ada sudut literasi, ada tempat membaca. Ya, di sudut rumah kita itu ada satu bagian dari rumah kita itu kita jadikan tempat khusus untuk menyimpan buku-buku bacaan-bacaan Islami, bacaan-bacaan sunnah Rasulullah SAW, bacaan-bacaan ya yang ilmu tentang agama kita ini. Maka kita sisihkan sebagian harta kita itu untuk membeli buku-buku terjemahan, ya, buku zikir pagi dan petang, buku sifat sholat Nabi, tentang ya tinggallah dasar utama, tentang tauhid, ya, tentang buku-buku rimah dan adab-adab harian seorang muslim, ya, dan itu. Maka kita sepajang atau majalah-majalah Islami, ya, kita suruh dan kita motivasi istri kita itu untuk membaca, ya, atau mungkin dia di sela-sela waktu kesibukannya di rumah tangga itu, ya, kita dorong dia untuk membaca. Kenapa? Karena kalau dia sering membaca, dan ini adalah pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan membaca akan terbuka wawasan, ya. Apalagi sekarang ini untuk membaca sangat mudah sekali. Dengan kemajuan hari ini IT kita dan teknologi itu, kita bisa bikin e-book, ya, di HP kita, ya. Kita bisa menyimpan kitab-kitab, kita bisa menyimpan buku-buku terjemahan, ya. Nah, kita motivasi, kita dorong istri kita untuk membaca, memilih. Nah, jangan sebaliknya, terkadang pemirsa, ya, istri kita atau kita sendiri lebih gemar membaca status medsos, ya, dan melalaikan membaca kitab-kitab. Nah, karena membaca ya status itu menghabiskan waktu tanpa sadar. Mungkin berjam-jam habis sia-sia waktunya. Sementara membaca kitab, membaca buku terjemah mungkin sebentar saja langsung mengantuk. Nah, ini memang juga ujian. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendorongnya untuk semangat mendengarkan kaset-kaset atau rekaman MP3, video dan semisalnya. Ceramah Islam yang bermanfaat agar mempraktikkannya, menguatkan imannya dan terus membersamanya dalam hal ini. Nah, ini dia, ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sarana ini, ya. Kalau dulu mungkin dengan pakai ya, itu ada susah kita mendapatkan rekaman video. Kalau sekarang alhamdulillah dengan aplikasi kita bisa menyimpan kajian-kajian para ustadz kita, para asatidz, para syekh-syekh kibar kita, ya. Disimpan kemudian kita dengarkan bersama-sama, ya. Atau mungkin kita juga ya memiliki TV Islam, TV sunnah sekarang ini alhamdulillah kita selektif, ya. Mungkin kita anjurkan untuk mendengarkan itu, ya. Karena dengan mendengarkan ini juga akan menguatkan keimanan, menambah ilmu tentang agama. Nah, semua yang didapatkan dari itu tentu kita praktekkan, ya. Ilmu tentang agama ini sedikit, ya, yang kita ketahui kita praktekkan langsung bersama keluarga kita. Nah, jadi mendorong istri untuk senantiasa mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Dan hindari istri-istri kita itu mendengarkan hal-hal yang merusak hati, seperti mendengarkan musik, nyanyian, dan lain-lainnya. Ya. Dan ini terus kita membersamainya, ya. Kita harus membersamai istri kita itu untuk mendengarkan ini. Nah, kemudian selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat kita untuk memperbaiki istri menjadi istri yang soleh itu adalah membantu memilihkan untuknya sahabat-sahabat wanita yang baik agamanya.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi istri-istri kita itu kawan dekatnya harus kita perhatikan, jangan sembarangan. Ya. Karena pengaruh teman ini sangat berbahaya sekali. Dalam ungkapan Rasulullah SAW, as-sahibus sahib. Ya. Sahabat itu bisa menarik. Bahkan Rasulullah katakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya. Kalau dia dengan berteman, kita suruh dia berakrab dengan teman-teman sepengajian, teman-teman yang suka menuntut ilmu agama, ya, dia akan tertarik sendiri dan terus tentu dia akan memperhatikan adab-adab Islam. Tapi kalau seandainya dia berteman dengan wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita yang orientasinya adalah dunia dan dunia, ini akan berpengaruh kepadanya. Ya, maka kita hendaklah mengatakan kepadanya agar dia memilihkan teman dekat itu yang selektif. Adapun teman-teman di luar itu mungkin sebatas pekerjaan, sebatas muamalah atau sebatas ya hal-hal yang muamalatun nas, ya. Tidak menjadikan semua mereka itu menjadi teman-teman akrab. Nah, jadi kita para suami ya hendaknya ya memperhatikan ini agar dia jangan berteman akrab, berteman intim dengan wanita-wanita yang rusak. Dan juga kita perlu perhatikan ya, apalagi di zaman media sosial ini, ya istri-istri kita juga kita nasihati dengan hati-hati dalam menggunakan HP atau gadget. Ya. Tanpa kita sadari mungkin dia melalang buana ke dunia maya sehingga menjadikan pertemanan ya faliyadzubillahi min dzalik, apalagi pertemanan yang bukan sejenis atau lawan jenis. La haula wala quwata illa billah. Ini banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi kehancuran rumah tangga, banyak terjadi kemerosotan moral, itu adalah akibat ya tidak adanya filter ini. Filter keimanan. Maka hati-hatilah para ummahat, para istri-istri ya dalam menggunakan gadget ini. Juga ingatkan para suami untuk senantiasa munasahah, untuk senantiasa menasihati keluarganya agar ya jangan larut dengan sibuk dengan gadget dan media sosial. Ambillah hal-hal yang bermanfaat ya dan tinggalkanlah yang akan memudaratkan kita. Dan ini juga ya perlu perhatikan bersama dia siapa dia teman curhatnya, jangan lagi ya. Kenapa? Karena ini rentan sekali, banyak yang terjadi permasalahan yang sepele terjadi di rumah tangga kemudian di open bar dipublikasikan ke dunia ya. Sehingga sedikit masalah di dalam rumah tangganya sedunia orang tahu. La haula wala quwata illa billah. Hendaklah kita menutup aib, menutup cacat, menutup permasalahan di rumah tangga kita. Kita tidak boleh beberkan kepada orang lain, apalagi kepada seluruh manusia. Kepada ummahat, para akhwat sekalian, hati-hati ya. Hari ini tidak ada lisan yang bicara, tapi tangan bisa berkata. Sedikit kita mengeluh, apalagi mengeluh permasalahannya ke dunia maya, ya. Mengeluhkan keluhannya ke dunia maya. Sedikit masalah dengan teman diekspos, ya. Sedikit bermasalah dengan teman sekerja diekspos, di-share. Ya. Jadi janganlah kadukan keluhan kita itu kepada manusia, tapi kadukanlah asa dan keluhan gitu itu masalah kita itu kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan permasalahan kita itu. Nah, jadi untuk itu kita perlu perhatikan agar istri kita itu berkawan dengan kawan-kawan yang salih, yang baik. Nah, dia harus menjalin persaudaraan ukhuwah bersamanya, dapat saling bertukar pikiran dengan pembicaraan, obrolan yang baik, dan kunjungan-kunjungan yang terarah. Ya, jadi kalau dia sudah mendapat teman yang baik, ya mungkin dia sedang bertukar pikiran, mungkin berdiskusi, mungkin dia menyediakan agenda pengajian,
mengadakan healing keluarga dengan ini dibolehkan. Ya. Kalau hal-hal yang positif. Nah, kita juga refreshing dengan keluarga, ya. Dia sehati, semangat, saling mengingatkan. Ada kesalahan di kita, dia ingatkan kita. Inilah teman yang seharusnya kita cari. Karena teman akrab kita itulah yang menentukan kualitas keimanan kita. Ambillah kawan-kawan, teman-teman akrab yang dekat itu, yang betul-betul mereka itu menjalankan agama ini dengan benar, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tanggung jawab kita para suami untuk terus mengingatkan istri-istri kita itu agar dia memilih dan selektif dalam mencari teman akrab. Kemudian yang terakhir adalah menjaganya dari keburukan dan menutup pintu-pintu kejelekan dengan cara menjauhkannya dari sahabat-sahabat dekat yang buruk atau tempat-tempat lingkungan yang jelek. Nah, ini saddul lidzariyah, menutup celah. Jadi kita saddul lidzariyah itu menjaga dan dari keburukan dan menutup pintu-pintu yang menuju kemaksiatan, ya. Misalnya kalau kita istri kita itu gemar dan duduk bersama si fulanah misalnya yang gemar ghibah, ya. Suka memperkatakan orang lain, suka namimah, mengadu domba, sifat-sifat yang fasik dan buruk, kita ingatkan. Tidak boleh antunna duduk bersamanya. Ini harus kita lakukan. Ini tanggung jawab suami, jangan dayus, ya. Jangan takut kepada istri. Ya, peringatkan. Atau suami istri kita itu mungkin berjalan safar dengan yang bukan mahram. Ya, membiarkan dia berpergian tanpa ditemani dengan mahramnya. Ya, apalagi teman-teman yang jelek, apalagi teman-teman ya sekantor atau sepekerjaan yang tidak ada hubungan nasabnya, dibiarkan istri ya berjalan tanpa ada pendamping. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, untuk tutup celah itu juga kita harus peduli ya. Agar jangan fitnah itu menyambar dan tersebar, ya. Maka kita harus, suara suami harus memiliki ghirah, memiliki rasa cemburu. Ya. Kita harus tutup celah itu. Kalau seandainya dia berpergian dengan seseorang yang tidak kita kenal, maka kita harus tanyakan. Harus kita antar, harus kita dampingi. Kalau dia berkawan mungkin dengan teman-teman yang jelek, kita harus nasihati. Nah, disinilah bentuk tanggung jawab kita para suami, tidak membiarkan, ya. Apalagi merasa senang, merasa puas, la haula wala quwata illa billah, istrinya bergaul dengan lingkungan yang jelek. Nah, inilah kemerosotan moral, ya. Terjadinya keguncangan rumah tangga kita diakibatkan karena tidak ada lagi rasa cemburu. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita. Nah, maka itu tutup celah ini. Kalau seandainya ini bisa memudaratkan, bisa merusak hati, merusak agamanya, maka tutup ini. Maka ini adalah kunci agar kita betul-betul mendidik istri-istri kita itu kelak ya menjadi istri yang solehah. Nah, ini perjuangan lagi kepada kita semua, para suami yang belum mendapatkan istri yang solehah, hatinya masih bergulat untuk sebuah perjuangan. Ketahuilah kalau antum sanggup, ya ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bisa menunjuki pintu hidayah kepada sunnah, kepada agama Islam ini, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khair laka min an yakuna laka min humri ni'am. Seandainya engkau bisa mampu menunjuki orang kepada pintu hidayah ini, engkau lebih baik mendapatkan ya, seekor unta merah. Nah, ini apalagi istri kita yang butuh bimbingan. Bersabarlah, teruslah berupaya agar istri kita berjodoh. Nah, sebelum mensolehkan istri kita, maka solehkan diri kita. Nah, ini yang utama. Bagaimana kita akan mensolehkan istri kita sementara kita belum soleh? Bagaimana kita akan mengajarkan kebaikan kepada istri kita sebelum kita berbuat baik? Bagaimana kita akan menyuruh istri kita untuk beribadah sebelum
padahal kita belum beribadah maksimal. Nah, maka ini tertuang kepada kita. Tanggung jawab kita kepada suami sebelum menyuruh, ya, kita harus kerjakan terlebih dahulu. Itu dia ibda' bin nafsi. Mulailah dengan diri kita, tatalah diri kita, tanggung jawab sebagai seorang suami yang telah diberi amanah, yang telah dititipkan orang tuanya, anak gadisnya, anak perempuannya kepada kita untuk kita bimbing, ya, untuk kita dampingi, untuk mendampingi kita terus sampai akhir hayat kita dan sampai nanti ke dalam jannahnya. Nah, ini yang kita, ya, idam-idamkan kita bersama-sama masuk surga insyaallah bersama keluarga-keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, ya, mendapatkan permata dunia yang indah, intan berlian permata yang indah ini, ya, yaitu al-mar'ah salihah. Karena sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang soleh. Teruslah berusaha, berikhtiar dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita, menjadikan anak-anak perempuan kita kelak menjadi istri dan anak yang solehah, yang mampu menyejukkan pandangan mata kita, berbahagia kita bersamanya, mendampingi kita, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pembahasan kita yang kedua, kiat kita dalam memperbaiki rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan diberi kekuatan untuk membimbing istri-istri kita dan anak perempuan kita bekal dari agama yang Allah cinta ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.